Jadi, tadi bagian terakhir memang menarik Pak, bagaimana disrupsi percepatan, kemajuan ICT, kemudian disrupt semuanya, speed up, industri, even tidak hanya mendisrupt, tidak hanya speed up, tapi juga mengubah semua pola kerja gitu. Jadi, saya sepakat sekali tadi yang Bapak sampaikan bahwa this is the moment, bahwa kita perlu transform dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang mungkin agak heavy di research, menjadi sebuah badan strategi yang memang akan men-strategize, akan menjadi bagian penting dari bagaimana politik luar negeri akan dijalankan. Kira-kira ini Pak, dari gambaran Bapak itu kan dengan abad Asia, kemudian sentralitas ASEAN, tantangan ke depan, sepertinya akan berat sekali ini, BSKLN Pak untuk maju ke depan. Kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh BSKLN untuk meletakkan fondasi di sekarang ya Pak? We are doing now, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk ke depan, visi ke depan sehingga sustain untuk menjaga strategi kebijakan luar negeri. Ya, saya kira pertama ya pengembangan SDM kita itu harus benar-benar bisa dihandalkan, Mas. Itu prioritas yang sangat penting ya, multidisiplin ya. Makanya kita kan sekarang punya diplomat yang latar belakangnya matematik, ada yang latar belakangnya juga informatika, ada yang latar belakangnya ekonomi, tapi kita juga perlu orang yang tahu sastra Arab ya, kita harus perlu orang yang tahu Mandarin gitu, sinolog gitu. Jadi memang cutting edge-nya itu akan semakin terasa ya, karena tadi supaya keunikan kita itu bisa diketahui oleh dunia internasional dan dibeli oleh dunia internasional. Jadi dunia internasional itu macam-macam, kita perlu banyak keahlian di situ. Dan untuk memahami keunikan kita itu juga harus macam-macam juga, ada di berbagai disiplin ilmu yang mengerucut menjadi satu. Nah, itu satu, pendalaman SDM. Yang kedua, networking kita harus diperluas ya. Dan itu teman-teman saya kira di sekretariat sudah sangat aktif ya, sehingga kita sekarang dengan think tank di Jepang, di Amerika, di Cina, di Australia, Lu Institute dan sebagainya kan kencang ya kerjasama kita ya. Kenapa? Dari situ nanti ide-ide besar kita akan berkembang melalui jalur-jalur seperti itu ya. Dan yang paling penting lagi ya, kita harus mampu menjadi rujukan. Jadi jangan artinya hanya kita punya hubungan baik think tank. Jadi kalau think tank ada masalah ingin mengkaji Asia Tenggara, tanyanya ke BSKLN. Itu yang sudah terjadi sekarang kan, mulai terjadi ya. Kita banyak diminta untuk misalnya kan selalu ada tuh pertemuan 1.000 company Jerman terbesar di Asia Tenggara. Itu biasanya kalau nggak di Indonesia, di Jakarta dan di Beijing. Kan BPPK selalu diminta atau BSKLN untuk jadi itu narasumber di situ. Kemudian misalnya satu negara Eropa mengadakan rakor Kepri, ya. Rakor Keprinya bukan di Indonesia, rakor rakor dubes negara Eropa tentu saya nggak akan sebutkan ya, tapi bikinnya di Bangkok. Kan kita diundang ke sana, khusus BSKLN untuk memberikan paparan. Jadi rujukan sudah mulai ke kita. Ini saya kira bagus ya. Dan kita di sini tidak bekerja sendiri, kita menggandeng CSIS, LIPI, bahkan kita punya kerjasama MOU dengan puluhan universitas kan, yang di perbatasan itu ya, betul, universitas di perbatasan. Sehingga kita itu punya networking yang kuat, sentralitas yang kuat ya, ke dalam maupun keluar, dan menjadi rujukan. Nah ini harus ketika kita menjadi rujukan, nah itu berarti kita bisa leading ya di sektor strategis itu. Kan kontrak kerja kita dengan Bumenlu kan sederhana sekali. Berapa sih kajian BPK yang sudah menjadi rujukan internasional? Kan itu kan. Nah, makanya itu kita menerbitkan publikasi seperti di Routledge itu, jurnal-jurnal internasional. Tidak mudah itu, tapi teman-teman berhasil di Foreign Affairs ya. Kemudian kita kerjasama dengan think tank besar, joint production ya kemarin dengan Kanada, dengan Jepang dan lain-lain. Nah ini saya kira harus punya leadership ya di bidang kebijakan strategis juga. Jadi kemarin kan kita diminta lagi misalnya berikan paparan atau
input-input mengenai Indo-Pasifik ala Indonesia, misalnya gitu ya. Ini saya kira dengan senang hati kita lakukan ya. Apalagi di era sekarang kan cukup pakai Zoom ya, bisa dilakukan itu. Kita harus datang secara fisik. Saya kira ke arah sana, Mas, dan itu akan semakin accelerated ya, perubahannya akan cepat ya, di sekitar kita terutama, karena abad Asia ya, Asianya akan berkembang cepat sekali, dan perubahan ini harus diantisipasi, dan antisipasi itu sifatnya harus strategis. Kita kan harus tahu 2050 itu apa yang terjadi. Masa yang sangat krusial dari 2020 sampai 2030 itu masa pancaroba, masa transisi yang penuh dengan intrik-intrik itu. Yang di atas belum mau ke bawah, yang di bawah sudah nyundul ke atas, kan gitu. Yang hubungan rivalitas Amerika Cina kan seperti itu. Dan kita sudah harus bisa bayangkan the end of the story, ya. Bukan lagi tidak terbayangkan itu oleh Fukuyama, the last man standing. The end of history and the last man. Itu kan dia bicara mengenai berakhirnya era persaingan global liberal demokrasi dan zamannya Uni Soviet atau komunisme ya, apapun mereka sebut. Yang terjadi sekarang adalah perubahan global abad Asia, belum terbayangkan di situ. Dan Asia tidak Cina, Asia itu India dan Indonesia juga ya. Ini saya kira aspek penting ya, yang harus kita lihat dan kita antisipasi. Baik, Pak Susma. Jadi bagaimana mengumpulkan resources untuk membuat sebuah strategi kebijakan yang matang, itu saya lihat yang tadi disampaikan, Mas. Untuk dari sisi artinya gini ya, artinya over the horizon, ya. Over the horizon. Kita tidak hanya bisa cukup melihat cakrawala, tapi beyond that cakrawala. Itu strategis. Kalau lihat cakrawala, semua orang akan bisa lihat. But what will be behind this cakrawala, ya, apa yang dibalik cakrawala itu, karena kita semua akan menuju ke arah sana, kita harus antisipasi ke depan, dan itu strategis sifatnya. Untuk SDM baru, Pak, untuk anak-anak muda gitu, kira-kira apa yang harus disiapkan ya, Pak, untuk bisa melihat bird eye view over the horizon ininya, pandangannya, visinya, sehingga Kemlu bisa atau diplomasi bisa lebih tajam gitu, Pak. Bagaimana, apa yang harus disiapkan anak-anak muda Kementerian Luar Negeri? Ya, saya kira sekarang sedikit dibalik ya. Di era Industri 4.0 itu kan inovasi itu menjadi titik paling penting ya. Dan para diplomat generasi muda ini baru ini kan mereka itu either from millennial generation atau even Z ya generation. Mereka itu orang-orang yang punya pandangan ke depan yang luar biasa ya. Jadi pimpinan lebih banyak mendengarkan mereka juga. Artinya kita sudah memetakan talent dari awal, kok anak ini luar biasa, sudah punya visi di bidang ini gitu ya, bidang tertentu ya. Artinya apa? Ya, kita harus lebih terbuka ya, menerima masukan-masukan dari generasi muda ini ya. Tapi selain itu juga jadi dua arah. Pertama menerima masukan dari mereka, yang kedua memberikan inspirasi kepada mereka mengenai visi kita ke depan itu seperti apa. Nah, itu dari apa yang lebih senior mengenai visi, tapi how to implement and how to istilahnya itu ya to work out gitu ya, vision tadi, kita kasih kebebasan pendapat dari anak-anak itu karena mereka inovatif ya. Kemudian kita tentukan mana yang paling bagus untuk diterapkan ya. Jadi sekarang kan di BPK itu ayel-ayelan antara Kapus dan anak buahnya biasa. Bahkan mereka manggilnya Mas Kapus. Ya, anak baru dari kampus kan gitu manggil. Kapusnya juga sudah anak-anak muda juga gitu. Jadi saya lihat memang prospeknya semakin bagus ya. Anak-anak ini luar biasa. Mereka bayangkan baru masuk di PSKLN 2-3 bulan training, kemudian kita selalu intensif ya brainstorming. Ada yang junior, senior, semuanya brainstorming. Kemudian tahu dalam waktu setahun mereka sudah presentasi di forum internasional anak-anak itu mengenai finding mereka, presentasi di depan Wamen ya, di depan eselon 1 yang lain ya, presentasi di depan GRIP Jepang ya, kemudian di CSIS Amerika dan sebagainya. Ini saya kira
ya darah muda ini harus benar-benar kita manfaatkan ya, dan mereka luar biasa sekali. Jadi biarlah mereka berkembang, biarlah mereka memberikan masukan-masukan ya, dan kita membuka diri sebesar-besarnya karena yang namanya leadership tidak hanya menentukan tapi harus mendengarkan juga. Nah, dan mendengarkan itu membuat leadership menjadi lebih bagus, wawasannya juga lebih luas. Ya. Jadi kerucutnya itu memang kalau tradisional leadership kan makin atas makin kecil ya. Tapi inovasi itu seperti ini Mas. Nah, bagaimana itu digabung, itu suatu hal yang perlu keseimbangan tadi. Ya. Jangan hanya cuma seperti ini, nanti susah itu. Padahal dunia seperti ini, multipolar, multidimensi, dan sebagainya. Dan anak-anak ini punya kemampuan melihat, karena itu masa depan mereka. Yang di atas kan masa depannya juga 10 tahun lagi pensiun nih gitu. Dan mereka masih panjang nih, bagaimana saya sudah bisa pensiun dengan posisi top yang paling bagus gitu. Itu spirit mereka itu harus kita ambil ya, karena mereka orang-orang yang akan hidup di apa yang mereka kerjakan sekarang. Mereka salah bikin strategi, hancur masa tuanya mereka kan. Jadi mereka pasti hati-hati lah. Nah, itu saya kira satu hal yang harus kita gandeng terus. Dan saya happy sekali di BPK itu nggak ada jarak tua muda, tidak ada jarak etnis ya. Kita sudah seperti ya istilahnya makan nasi campur gitu ya. Enak sekali itu ramuan Nusantara kita itu ya, anak-anaknya dari berbagai daerah, bidang ilmunya beda-beda, tapi semua punya semangat inovasi yang tinggi dan kita harus kembangkan itu saya kira ya. Saya kira arahnya ke sana Mas. Jadi kasih mereka visi, beri mereka kebebasan untuk mengembangkan dan berinovasi, dan itu akan mendatangkan manfaat untuk Kementerian Luar Negeri. Itu generasi muda kita, luar biasa. Luar biasa betul Pak. Luar biasa juga apa yang Pak sampaikan, karena secara empiris that's a leader gitu ya. Artinya leader itu it's all about influence, tapi yang paling penting dari leadership theory yang menarik adalah bahwa leader, the success of a leader if they can create another leader. Jadi bukan meng-co-op powernya, tidak hanya exercise power, tapi memang meng-create leaders. Dan tadi yang Bapak sampaikan as an examples bagaimana meng-create another leaders, bagaimana visi yang Pak Dubes punya, Pak Siswo punya ini untuk ke anak-anak muda. Jadi masa depan penelitian, masa depan kajian itu di Kementerian Luar Negeri akan kelihatannya cerah sekali kalau dari yang Bapak sampaikan. Dan diversity tadi itu leadership itu bukan pertanyaan, bukan seberapa kuat saya bisa menghandle unit ini ya, tapi artinya seberapa kuat unit ini akan bisa menjadi ya ketika saya di sana. Jadi ukuran kekuatan itu unitnya, bukan individual leadernya itu sendiri. Saya kira di situ karena toh leader akan selalu pergi, tapi unit itu tidak pernah pergi. Dan dia yang harus diperkuat, bukan leader individualnya itu yang diperkuat. Dan untuk memperkuat unit itu kita harus punya kemampuan untuk memberdayakan setiap unit yang ada di situ, setiap orang yang ada di situ. Makanya leadership harus terbuka terhadap masukan-masukan dari siapapun, terutama yang generasi muda. Baik, betul sekali Pak Dubes. Jadi memang bagaimana diversity di manage oleh leaders menjadi sesuatu kekuatan yang tadi Bapak sudah ceritakan sepanjang ngobrolan kita. Memang it's all about bagaimana kita memanage resources, diversity, orangnya beda-beda, culture-nya beda-beda, kita menjadi satu kekuatan. Mungkin yang terakhir nih Pak Dubes, pesan-pesan ke kami, ke generasi-generasi muda, juga ke PSKLN yang baru saja transform. Kebetulan ini akan jadi pesan dari kepala PSKLN pertama. Sebelum diganti mungkin ada pesan-pesan yang Bapak bisa sampaikan ke generasi muda, ke organisasi, karena ini barangkali akan terekam, jadi mungkin akan jadi bagian dari sejarah bagaimana visi Bapak akan melihat ke depan the trend of evidence-based foreign policy making. Monggo Pak. Ya, jadi tentu ya nomor satu harus selalu mengembangkan diri, ya kan. Nah, kedua itu jadi pengembangan diri tadi kan artinya kita ya belajar, kita mencari pengalaman, ya kita harus mampu berinovasi, ya. Kemudian yang kedua
Tapi dalam pengembangan diri tadi kita juga harus sistemik ya. Artinya kita tuh kan ada sistem di Kementerian Luar Negeri. Nah, pengembangan diri itu harus bisa memperkuat sistem itu, bukan memperlemahnya ya. Artinya kita masing-masing harus mengembangkan diri, tapi pengembangan diri tadi harus sistemik, artinya bisa memperkuat sistem di Kementerian Luar Negeri ya. Nah, ini dua itu saya kira penting untuk dilakukan ya. Jadi kalau bahasa saya sama teman-teman kan ini juga saya dapatnya dari senior saya juga ya. Artinya bekerjalah yang enak tapi jangan seenaknya gitu loh. Ya. Jadi semua dapat manfaatnya gitu. Nah, terus yang ketiga terutama untuk teman-teman generasi muda ya. Jangan takut berbuat salah, karena kita memang di tempat yang sedang terjadi perubahan, pancaroba besar 2020-2030 ini. Abad Asia sudah terbentuk, tapi sedang mencapai bentuk akhirnya, dan itu irreversible. Ya. Nah, di situ banyak orang berbuat kesalahan. Nah, jangan takut berbuat salah, tapi harus sadar bahwa Anda berbuat kesalahan. Jangan sampai buat salah kemudian nggak sadar gitu. Jadi nggak apa-apa, orang buat salah itu nggak apa-apa, tapi sadar segera, oh ini salah ya. Nah itu Anda pasti akan berbuat menjadi lebih baik, karena belajar dari kesalahan itu. Tapi itu hal yang wajar, jadi kalau enggak, orang nggak tahu, dan orang nggak berani bereksperimen. Ya. Dikit-dikit nanti gimana kalau salah. Ya dunia itu hanya salah dan benar, kalau salah dibenarkan, kalau sudah benar jangan disalah-salahin, gitu aja sebetulnya ya, kita mengalir seperti itu. Nah ini artinya apa? Setiap unit, pimpinan setiap unit harus memberikan encouragement. Jadi kalau Ibu Menlu bilang itu harus ada aura positif, nuansa positif, itu harus kita keluarkan. Jangan bikin orang takut gitu ya. Tapi encouragement. Jadi mereka selalu eksperimen baru ya. Tugas kita sebagai orang yang lebih berpengalaman mengingatkan aja, ya eksperimen kamu nanti arahnya mungkin ke sini loh ya. Kamu akan celaka gitu. Atau eksperimen kamu itu bagus ya. Tapi bisa diimprove ini gitu. Kita memberikan saran-saran kepada mereka secara baik-baik ya. Dan artinya tidak ada orang yang memonopoli kebenaran ya. Dan pertama itu, kemudian tidak ada orang yang bisa juga memonopoli hasil akhir dari sebuah eksperimen. Dan makanya eksperimen itu tidak bisa dilakukan sendiri. Pasti sekarang kan walaupun di BPSKN ini ada pusat ya, pusat multilateral, ada pusat Asia Pasifik Afrika, nanti ada pusat Amerika Eropa, dan nanti akan ada pusat baru yang untuk pengolahan data dan isu khusus ya. Tapi kita akan sangat fleksibel itu. Jadi antar pusat itu selalu ada namanya tim antar pusat ya. Nah, ini yang membuat artinya tidak terkotak-kotak, karena tidak mungkin lagi kita terkotak-kotak ya. Jadi saya kira teman-teman juga punya pengalaman yang luar biasa, yang di sekretariat bisa kan di sini trainingnya untuk berlaku untuk semua kan, tidak hanya untuk pusat tertentu ya. Nah, kemudian mobilitas antar pusat juga lebih mudah ya. Itu saya kira hal-hal yang penting. Jadi jangan takut berbuat salah, tapi yang penting kita harus sadar bahwa kita telah berbuat salah dan akan memperbaikinya. Ya. Kemudian pengembangan diri itu untuk penguatan sistem, bukan hanya untuk penguatan orang per orang. Nah ini artinya harus ada selalu kemampuan untuk sharing dan caring bersama-sama, untuk maju bersama-sama. Saya kira insya Allah kita akan semakin maju ke depan dan selamat menjalani masa era yang sangat sulit ini ya, tahun 2020-2030, karena pancaroba global ya, abad Asia ini. Kita harus mampu berkontribusi di situ. Baik, terima kasih Pak Dubes yang disampaikan, obrolan-obrolan kita yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin sih akan bermanfaat bagi sobat kajian semua. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di podcast edisi pertama ini Pak. Jadi, oh ya. Ya ini nanti akan jadi edisi pertama kita yang akan dirilis segera setelah kita rekam. Terima kasih sekali lagi, selamat menunaikan tugas di Canberra Pak, sukses selalu. Dan jangan lupakan kami Pak, nanti kalau ada kajian-kajian kita perlu bantuan Bapak, perlu arahan-arahan Bapak, mungkin akan mengganggu Bapak di Canberra.
Enggak Terima kasih. sebaliknya, mungkin saya yang akan selalu mengganggu PSKLN. Pak, tolong dong dilihat ini, tolong datanya ini, tolong diolah data ini, tolong analisanya. Saya akan mengganggu sampean 24 jam, Mas. Iyalah, kan kita sudah punya PSKLN ya, kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya. Makasih, kita saling menolong, Mas, pasti itu. Ya, ya Pak. Kolaborasi dengan ini Pak dari fondasi yang sudah Bapak Bapak tempatkan di BSKLN seperti bagaimana penggunaan data-data itu juga mungkin akan semakin tercoding, dan dengan pusat baru, strategi isu khusus dan analisa data mungkin akan menjadi sebuah sebuah unit yang akan memanage satu big data, rekomendasi kajian mungkin akan jadi saya sih melihatnya akan sesuatu yang menjadi yang besar, jadi fondasi yang sudah ditempatkan Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak kehadirannya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, sudah saya suatu tidak aja kehormatan tapi juga enjoyment yang luar biasa untuk bekerja dengan teman-teman di PSKLN, terutama teman-teman generasi muda kita. Yaitu saya kira yang penting semangat dan maju terus ya. Setiap challenge itu selalu ada jalan keluar, dan jalan keluar itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Demikian ya teman-teman ya. Selamat bekerja ya, dan jaga kesehatan selalu. Demikian diskusi obrolan saya dengan Dr. Siswo Pramono, Kepala PSKLN pertama, Kepala BPPK periode 2016-2021, dan sebentar lagi beliau akan bertugas di KBRI Canberra sebagai Duta Besar. Mudah-mudahan Sobat Kajian semua menikmati obrolan saya dengan beliau dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.